Kemari angkat simfoni dari Tanah Papua untuk Indonesia. Shalom. Shalom. Salam sejahtera buat kita sekalian, keluarga besar Gamki dan juga Bapak Ibu, para undangan yang kami kasihi dan kami banggakan dalam kasih Kristus Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari sekali lagi kita panjatkan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan bimbingannya, sehingga pada hari ini kita diperkenankan dalam keadaan sehat walafiat dapat menghadiri acara perayaan Natal DPP Gamki, malam puji-pujian Simfoni Natal untuk Indonesia. Bapak Ibu, saudara-saudari dan keluarga besar Gamki Provinsi Papua, pada momen perayaan Natal ini kami ingin juga dan juga mengingatkan pada kita semua dengan pesan Natal damai untuk Indonesia dan dunia. Tanah Papua adalah tanah Israel sejati. Saudara-saudari, setiap memasuki bulan Desember, umat Kristen di seluruh dunia, terlepas dari berbagai sekte dan aliran, bersatu dalam kegembiraan dan sukacita menyambut lahirnya Mesias Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus, ke dunia fana ini. Tidak terasa, peristiwa Natal ini telah berlangsung selama 2023 tahun yang lalu, dan di sepanjang masa-masa itu telah banyak perubahan yang dialami oleh setiap generasi manusia, generasi bangsa-bangsa di dunia, termasuk pula terhadap bangsa-bangsa di bumi Indonesia, secara khusus terhadap tanah Papua. Pada hari ini kita semua tengah merayakan hari lahirnya Tuhan Yesus Kristus di kota Jayapura, tepatnya di Arena Gor Punjen Trikora. Dari arena perayaan hari Natal ini, kita semua berharap kemuliaan Natal, kemuliaan Allah, dan damai sejahtera yang hadir dalam suasana Natal itu ikut dirasakan setiap penjuru lembah, gunung, pantai, kepulauan yang ada di tanah Papua. Kami tentunya sangat berharap kemuliaan Tuhan ditinggikan pada perayaan Natal di tahun 2023 ini. Dengan tidak adanya pertumpahan darah, aktivitas bersenjata di antara sesama anak bangsa di tanah Injil ini, terhadap mereka yang menyebut dirinya barisan merah putih dan mereka yang menyebut dirinya sebagai bangsa Melanesia yang ingin merdeka. Karena merdeka itu memiliki dimensi yang begitu luas, atau dimensi historis, dimensi teologis, dimensi kemanusiaan, dimensi politik, dimensi kedaulatan, dan lain sebagainya. Kita semua harus secara berhati-hati menghadapi masalah ini untuk tidak terus menggali luka lama dan terus mempertajam permusuhan yang tidak akan pernah berakhir di tanah Papua. Saudara-saudari, sebuah pesan nubuat yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan kali ini, bahwa bangsa Israel yang saat ini tengah berperang di Timur Tengah sejatinya sedang mempersiapkan kedatangan Mesias ke dunia ini. Bukannya doktrin itu terlihat salah, namun berdasarkan ajaran kekristenan bahwa Mesias itu telah lahir pada abad ke-1 Masehi yang lalu. Kedatangannya yang sedang dinantikan itu adalah bentuk kedatangan fisik Sang Mesias yang kedua kalinya ke dunia ini. Disinilah letak perbedaan keyakinan teologia
antara umat Kristen dan umat Yahudi. Umat Yahudi di Israel merindukan Mesias yang merupakan Tuhannya untuk Kristen. Sayangnya ketika Mesias telah lahir pada abad pertama Masehi itu, mereka mendustakan keimanan dan keilahian Tuhan Yesus dan membuat mereka terus mengalami pengusiran hingga berlangsung di sepanjang 2000 tahun selama ini. Pesan penting yang ingin kami sampaikan kepada umat Kristen di tanah Papua, putra-putri bangsa Melanesia, untuk tidak menjadi orang-orang yang mendustakan keimanan dan keilahian Tuhan Yesus, baik sejak Tuhan pertama kali datang ke dunia ini, atau meninggalkan ajaran-ajarannya kepada para rasul dan diikuti oleh para pendeta, pastor, gembala sampai hari ini, maupun dalam rangka menyambut kedatangan Sang Mesias untuk kedua kalinya ke dunia ini. Ketika bangsa Melanesia di tanah Papua menerima Injil dan keilahian Tuhan Yesus Kristus, maka sejatinya bangsa Melanesia itu sendiri adalah sejatinya bangsa Israel. Dalam Alkitab, definisi Israel itu sendiri berarti bangsa yang berjaya bersama Allah, yang kemudian dapat didefinisikan lebih lanjut umat Kristen di tanah Papua yang mengikuti ajaran Tuhan Yesus Kristus berdasarkan firman Tuhan yang diajarkan dalam Injil, merupakan bangsa sejati Israel. Sebagai orang yang percaya kepada Natal, yaitu keimanan terhadap lahirnya Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini, merupakan bangsa yang berjaya bersama Tuhan dan diselamatkan dari dosa-dosa duniawi. Saudara-saudari, maka dengan mengetahui makna teologi dan dari kedudukan umat Kristen di tanah Papua, maka sudah sepantasnya kita semua mewujudkan kedamaian dan ketentraman di tanah Papua. Sebagaimana firman Tuhan dalam Injil, yaitu, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah." Matius pasal 5 ayat 9. Bahkan ketika kedamaian dan ketentraman itu belum sepenuhnya hadir di tanah Papua, maka jangan pernah berharap permusuhan dan pertikaian di belahan dunia manapun di bumi ini, termasuk yang tengah ramai diributkan di Timur Tengah hari ini terkait konflik Israel dan Palestina itu, semua tidak akan berhasil mendatangkan kedamaian abadi sebelum umat Tuhan di tanah Papua merasakan kedamaian yang sejati. Saudara-saudari, umat Yahudi di negara Israel saat ini seperti sekelompok pencari cinta yang menunggu kekasihnya akan datang, namun tidak disadarinya bahwa kekasihnya yang dirindukan itu pernah datang ke rumahnya dalam beberapa waktu lamanya, sehingga dalam pengasingan kehidupan yang mereka jalani selama 2000 tahun tanpa kasih dari orang yang dicintainya, mereka kemudian berwatak keras kepala dan cenderung tidak mendengar nasihat. Hal itu terlihat dari cara mereka menolak berbagai resolusi damai yang ditawarkan oleh banyak negara Kristen di dunia ini. Umat Kristen harus bersyukur bahwa cinta yang kita miliki itu telah digenapkan oleh Tuhan, dan bukti rasa cinta itu pada hari ini kita semua hadir merayakan cinta Natal itu secara bersama-sama. Saudara-saudari, hal ini menjadikan umat Kristen menjadi umat kasih, umat perdamaian, umat yang menjunjung tinggi penghormatan kepada nilai-nilai kemanusiaan. Maka dalam perayaan Natal kali ini, kami menghimbau kepada seluruh elemen bangsa dan juga kepada seluruh aparatur negara yang tengah menjalankan tugas di tanah Papua untuk tidak berbuat makar, kerusakan, permusuhan, pertumpahan darah kepada umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus di tanah Papua. Hentikan kekerasan bersenjata dan berbagai perbuatan yang
menumpahkan darah di negeri ini. Kami pun memiliki harapan setelah insiden pengerahan pasukan organik ke Pegunungan Tanah Papua sejak 2018 silam. Kami mendambakan kedamaian Natal agar semua pihak bisa menahan diri untuk tidak merusak hikmatnya perayaan Natal. Momen berkumpulnya keluarga dekat dan jauh dalam pelukan honai, kebahagiaan berbagai bingkisan Natal, melihat anak-anak tersenyum, bahagia orang tua bertemu bakti anak-anaknya yang telah dewasa, dan berbagai bentuk kebahagiaan yang lazim dan dapat ditemukan di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Sekian sedikit yang dapat kami sampaikan, semoga menjadi makna bagi kita sekalian. Wanyambe Jo Sumba. Sumba Jo. Horas Jahou. Sedikit tapi 13 menit. Perkenankan saya mengajak kita bersama untuk mendengarkan beberapa poin dalam rangka acara Pranatal Malam Puji-Pujian Simfoni Natal untuk Indonesia yang diselenggarakan oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, yang penyelenggaraannya di Kota Jayapura, Provinsi Papua pada hari ini Sabtu tanggal 9 Desember tahun 2023. Sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya mengajak kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur atas kasih dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada malam hari ini dalam acara Pranatal Malam Puji-Pujian Simfoni Natal untuk Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, apresiasi pemerintah Provinsi Papua kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat GAMKI yang telah berinisiatif mengakomodir kegiatan dari GAMKI Papua untuk menyelenggarakan kegiatan pada malam hari ini. Mari kita beri aplaus untuk kegiatan ini. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia,
Kita ketahui bersama bahwa tema Natal nasional terambil dari Lukas pasal 2 ayat 14, yaitu kemuliaan bagi Allah dan damai di bumi. Itulah tema Natal nasional kita yang sudah kita angkat melalui puji-pujian, tari-tarian, bahkan olah lain yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Pada perayaan Natal ini merupakan sukacita karena Allah berkenan berjumpa dengan ciptaannya atau berjumpa dengan umatnya. Sukacita itu terlihat pada nyanyian para malaikat, bala tentara surga, dan juga dalam momen inilah Gamki melaksanakan malam pujian dan simfoni untuk Indonesia. Hadirin yang berbahagia, pemerintah berharap melalui momen Natal, semua yang kita kerjakan untuk memuliakan Tuhan dan mewujudkan kedamaian di Indonesia, secara khusus di tanah Papua yang kita cintai ini. Bersamaan dengan perayaan Natal, bangsa kita juga akan melaksanakan agenda nasional, yaitu Pilpres dan Pileg tahun 2024. Oleh sebab itu kami mengajak dan mendorong Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia sebagai agen perdamaian dan sekaligus menciptakan kedamaian di tanah Papua, membawa kesejukan sehingga pemilu itu dapat berjalan dengan baik, aman, dan kondusif. Di lain pihak, pemerintah juga berharap agar Gamki dan anggota-anggotanya, baik dari pemuda gereja yang mewakili generasi milenial, untuk menggunakan hak-hak tersebut dalam pemilu tahun 2024. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini juga kami mengajak seluruh lapisan masyarakat, secara khusus adik-adik generasi muda, kita mulai kegiatan dengan menjaga Papua sebagai tanah damai dalam rangka kita menyambut juga Natal pada tanggal 25 Desember tahun 2023 ini, yang tentunya adik-adik sudah memulai dengan beberapa agenda yang luar biasa. Saya tadi baru lihat, ternyata kegiatan-kegiatan ini mengajak generasi muda untuk tidak meninggalkan nilai-nilai keagamaan. Kenapa saya katakan banyak kegiatan yang sudah kita ikuti sampai dengan pengumuman pemenang. Walaupun kita ini jauh di ufuk timur Indonesia, tetapi sinar matahari pagi pertama kali bercahaya di ufuk timur Indonesia membangkitkan semangat untuk seluruh Indonesia dengan membaca ataupun cerita singkat melalui media sosial ataupun media online. Dan ini sangat kami sangat menyambut baik, dan jangan hanya sampai di sini saja, tetapi kami harapkan ini sebagai langkah awal. Bangun terus koordinasi antara kabupaten kota. Kami pemerintah Provinsi Papua tetap memberikan dukungan bagi kegiatan ini. Hadirin yang berbahagia, Gamki memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan menuju 100 tahun usia Republik ini, yaitu Republik Indonesia pada tahun 2045. Tentunya pembangunan tidak hanya dilakukan sendiri oleh pemerintah, tetapi pemerintah mengharapkan
dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat di tanah Papua dan secara nasional. Dan pada malam hari ini, sebelum saya menyampaikan kalimat-kalimat ini, saya mengajak Bapak dan Ibu sebelum mengakhiri sambutan, saya menyampaikan selamat menyongsong masa Raya Advent dan selamat menyongsong Natal tanggal 25 Desember tahun 2023, dan semoga kegiatan ini memberikan dukungan bagi generasi muda Papua untuk tetap berpartisipasi aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan positif yang memberikan dampak bagi kita semua. Ciptakanlah itu semua di tanah Papua yang kita tahu tanah Papua adalah tanah damai. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya disampaikan, terima